kasihkan dengan kasih Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Berjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Amin. Berjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, oh, namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus menghibur. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Kamis, selamat bertemu kembali di dalam ibadah pertengahan minggu kita. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Paskah, masih dalam masa perayaan Paskah. Kita mengucap syukur bahwa kita punya Allah yang sudah bangkit, Allah yang hidup, Allah yang menang atas kematian, dan kebangkitannya menjadi semangat yang baru untuk kita. Mari sebelum kita memulai kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama akan tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami masih diberi kesempatan untuk memuji, menyembah Engkau. Engkau adalah Allah yang hidup, Engkau adalah sobat kami yang setia, bahkan Engkau adalah Allah yang sudah bangkit, menang atas kematian, atas maut, dan itulah yang menjadi kemenangan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah pertengahan minggu kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.
Cuman yang dikasihi Tuhan, seminggu ini kita masih membicarakan tentang tema mingguan, yaitu bagaimana kebangkitannya memampukan kita untuk hidup memuliakan Allah. Nah, sama-sama kita akan buka kebenaran firman Tuhan kita pada malam hari ini. Saya mendasari dari Ibrani pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ibrani pasal 12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan bacakan untuk kita semua dengan judul perikop, Nasihat supaya bertekun di dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita di dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang dengan tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Nah, kita hari ini melihat bagaimana kita dinasehatkan agar kita bertekun di dalam iman. Nah, kalau kita memperhatikan, Paulus menggambarkan kehidupan kita ini bagai sebuah perlombaan, dan Paulus menasehatkan kepada kita agar kita tekun di dalam perlombaan itu. Nah, kalau kita perhatikan, perlombaan apa yang sedang kita jalani? Perlombaan yang kita jalani adalah perlombaan untuk mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Perlombaan untuk menjadi serupa dengan Dia. Tidak hanya di dalam kuasanya, tetapi justru di dalam penderitaannya. Nah, yang menjadi kabar baik adalah perlombaan ini adalah perlombaan di dalam Kristus. Kita bisa bandingkan di dalam Filipi 3 ayat yang ke-14. Dan kita sudah punya pola dan teladannya adalah Kristus sendiri. Pola dan teladan yang Kristus tunjukkan kepada kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang tadi kita baca. Yang pertama adalah kita tekun untuk memikul salib. Sama seperti Kristus taat sampai mati. Nah, dikatakan ada penegasan kata bertekun dan kata penegasan di dalam kata ketaatan. Ketika kita bertekun di dalam mengiring Tuhan, ketika kita bertekun di dalam memikul salib kita, bukan berdasarkan perasaan. Hari ini saya sedang bersukacita, saya hari ini sedang senang, maka saya mengikut Kristus. Tetapi besok saya sedang tidak enak hati, saya sedang tidak dalam keadaan mood, maka bisa dengan mudah kita meninggalkan Dia. Nah, di dalam mengikuti Kristus, kita tidak boleh didasarkan oleh perasaan. Di dalam perlombaan bisa dibayangkan kalau orang sedang berlomba lari, tiba-tiba di tengah perlombaan dia berkata, perasaan saya nggak enak, udah deh saya stop aja, saya nggak akan nyampe garis finish. Untuk apa saya berlelah-lelah dalam garis finish? Ketika kita melihat sekeliling, semua orang cuman duduk-duduk, semua orang cuman bersorak. Kalau gitu untuk apa saya berlari? Untuk apa saya berlelah-lelah? Bisa dibayangkan, pelari tersebut tidak akan pernah bisa mencapai garis akhir. Jangankan untuk pulang membawa hadiah, untuk mencapai garis akhir saja dia tidak akan memperolehnya. Begitupun di dalam perjalanan kehidupan keimanan kita. Kalau kita sedang berlomba di dalam perlombaan iman, tiba-tiba di tengah jalan kita bilang, kok orang di sekeliling kita nggak berlelah ya? Kok orang di sekeliling kita kayaknya tidak ada upaya untuk bertekun di dalam iman? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dunia ini memang mereka tidak mengenal yang namanya memikul salib. Mereka hidup memuaskan keinginan dagingnya. Tetapi bagi saudara dan saya yang sudah mengenal Kristus, yang sudah mendapatkan pola hidupnya Kristus, maka saudara dan saya memiliki Kristus sebagai pola kehidupan yang bertekun di dalam perlombaan iman. Dia memikul salibnya, dia menggantikan sukacita dalam artian bahwa sebenarnya dia bisa menolak.
penderitaan salib. Dia bisa datang dengan kemegahannya, tetapi dia tidak lakukan itu semua. Dia punya satu misi yang tekun dia jalani, yaitu bagaimana dia menebus kehidupan saudara dan saya. Nah, yang pertama yang Kristus teladankan untuk kita adalah dia bertekun di dalam memikul salibnya. Bahkan dia taat sampai mati. Begitupun dengan kehidupan kita. Mari kita terus bertekun. Hari-hari ini, apapun yang menjadi kendala dalam hidup kita, apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita, biarlah tidak menghentikan langkah kita untuk mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Untuk menjadi serupa dengan dia. Itu adalah finish kita. Itu adalah target kita. Itu adalah garis akhir kita. Nah, yang kedua, apa yang Kristus teladankan di dalam perlombaan iman? Dia adalah pribadi yang mematikan keinginan dagingnya, keakuannya, egonya. Hal ini menunjukkan bahwa saudara dan saya pun harus mematikan dosa-dosa kita. Memang ketika di dalam upaya mematikan keinginan daging, kita seolah-olah melakukan permusuhan dengan dunia. Ini bukan gaya hidup yang populer. Ini bukan gaya hidup yang pada umumnya. Saudara akan mengalami yang namanya pergumulan, permusuhan, bahkan saudara akan mengalami yang namanya hinaan. Tetapi jangan pernah lemah dan putus asa. Sama seperti Kristus yang menanggung setiap penderitaan, dia mematikan keakuannya, mematikan kehidupannya. Begitupun dengan saudara dan saya. Mematikan dosa adalah pergumulan kita setiap hari. Nah, yang ketiga, apa yang Kristus teladankan dalam kehidupan kita? Dikatakan dengan mata memandang Kristus kita bisa sampai kepada garis akhir. Yohanes 14 berkata bahwa dia yang naik ke surga menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dia menyediakan tempat di rumah Bapa. Ketika kita dengan memandang kepada fakta dan kenyataan ini, saudara kita tidak akan pernah goyah dengan situasi di sekeliling kita. Kita akan tetap bisa fokus dengan perlombaan kehidupan kita. Bahkan kita tidak pernah jemu-jemu di dalam mengiring Tuhan. Di dalam bertekun menjalankan setiap apa yang sudah Ia perintahkan dan Ia ajarkan. Nah, ketika kita bertekun di dalam perlombaan ini, kita bisa sampai kepada garis akhir. Maka saudaraku, kehidupan kita sudah bisa memuliakan Allah. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang kita sembah adalah Allah yang perkasa. Untuk itu, jangan pernah lengah. Mari tetaplah bertekun di dalam perlombaan kehidupan kita. Ketika kedagingan kita berontak, ketika kedagingan kita menolak untuk mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, mari kita mau matikan kedagingan kita. Sama seperti Kristus, kehidupannya, dia bisa menang atas keakuannya, bisa menang atas keinginan dagingnya. Kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, tetapi Kristus menunjukkan bahwa kehidupan taat kepada Tuhan adalah kehidupan yang membawa damai sejahtera. Hari-hari ini jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap bertekun, mari kita mau tetap taat, kita mau tetap setia. Biarlah kehidupan saudara dan saya menjadi kehidupan yang membawa terang kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi saudara semua. Kita akan bertemu kembali di dalam ibadah hari Minggu yang akan datang. Dan saudara tetap menyala-nyala di dalam Tuhan, tetap tekun di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dan jangan pernah lelah. Biarlah Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya untuk tetap setia dan tekun mengiring Kristus. Haleluya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi pertengahan minggu ini dalam menjalani hari-hari. Biar sampai ketemu saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita menutup ibadah pertengahan minggu ini, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang besar, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberikan satu tuntunan, satu teladan di dalam perlombaan iman. Ajar kami pun untuk tetap tekun, untuk tetap taat sama seperti Kristus yang adalah setia. Terima kasih Tuhan, biarlah kehidupan kami
boleh terus semakin mengenal Engkau dan kuasa kebangkitan-Mu. Bahkan kehidupan kami boleh menjadi semakin serupa dengan dunia ini. Godaan yang ada di sekeliling kami yang membuat kami terbawa dengan pola pikir dunia, serupa dengan dunia ini, Tuhan, boleh dipatahkan. Kami biar hanya mau sepakat, kami hanya mau sefrekuensi dengan pola berpikir dan kehendak hati Allah. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat yang mendengarkan kebenaran firman dimanapun berada. Hari-hari ini pun tidak lupa kami tetap memberkati saudara-saudara kami yang hari-hari ini di NTT yang sedang terkena bencana alam. Tuhan tolong agar mereka tetap mendapatkan kekuatan dilalukan dalam masa-masa bencana ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, tetap kami memberkati bangsa kami, tetap kami memberkati Indonesia. Tidak lupa kami juga memberkati Kabupaten Subang yang baru Tuhan tambahkan 1 tahun usia. Biarlah Tuhan Kabupaten Subang boleh semakin Tuhan jaya, Kabupaten Subang boleh semakin makmur, ada kesejahteraan untuk warganya. Terima kasih Bapa, kami berdoa, berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali.